Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bunda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Bunda harap anak-anak dapat menyimak materi yang Bunda sampaikan dengan baik ya. Anak-anak dalam pembelajaran 3 sebelumnya disebutkan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Lalu, bagaimana dengan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok? Ternyata, usaha ekonomi kelompok dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Adapun bentuk usaha ekonomi bersama. Yang pertama, badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya pada bidang energi listrik dan telekomunikasi. Ternyata di Indonesia juga, selain adanya badan usaha milik negara, kita juga memiliki badan usaha milik daerah, di mana perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian BUMD yaitu ikut melaksanakan pembangunan, baik itu pembangunan ekonomi daerah maupun pembangunan ekonomi nasional. Lalu, tujuan yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ini adalah salah satu kantor dari BUMN, yaitu Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok yang kedua yaitu badan usaha milik swasta. Jika tadi badan usaha milik negara maupun milik pemerintahan daerah, sekarang kita akan mempelajari badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Ada beberapa macam. Yang pertama, firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Anggota firma bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Biasanya, firma ini bergerak pada bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Selanjutnya, persekutuan komanditer atau biasa disebut dengan CV. Didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang untuk menyetorkan modal. Adapun 2 jenis dari persekutuan komanditer, yang pertama aktif dan kedua pasif. Jika pasif, investor dan pengelola CV sebagai peran utama, sedangkan sektor sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan. Kemudian, perseroan terbatas atau biasa kita singkat PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham biasanya akan mendapatkan keuntungan dan
dapat mengembangkan dan memperluas usaha, sehingga sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal dan biasanya untungnya itu lebih besar. Contoh dari perusahaan BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta yaitu PT Indofood. Yang biasanya produksi Indofood yaitu mie instan, Indomie, Super Mie, Sari Mie, Pop Mie, mie Sakura, mie telur 3 ayam, dan minumannya yaitu susu Indomilk, Cap Enak 3 sapi. Dan ternyata sambal-sambal yang biasa kita pakai dalam kemasan botol yaitu sambal Indofood, bumbu spesial Indofood ataupun bumbu racik, fresh, dan kecap Indofood maupun kecap enak. Ternyata banyak produk makanan maupun minuman yang berasal dari PT Indofood. Usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Yang ketiga yaitu koperasi. Anak-anak di Indonesia berkembang usaha bersama yang tujuannya menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, di mana koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi masyarakat atau rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Anak-anak koperasi pertama kali dikembangkan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya inilah beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Adapun bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu yang biasanya menyediakan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan koperasi simpan pinjam biasanya menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi produksi, yaitu menyediakan bahan baku produksi dan disalurkan hasil produksinya ke anggota-anggotanya. Yang terakhir yaitu koperasi jasa yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Ternyata banyak usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok, baik itu BUMN, BUMD, BUMS, dan yang terakhir tadi koperasi. Anak-anak, setelah kita mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui pula jenis-jenis tradisi yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah tradisi rasulan di Gunung Kidul. Masyarakat Gunung Kidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenal tradisi rasulan. Kegiatan rasulan ini biasanya dilakukan oleh para petani setelah masa panen. Biasanya dilaksanakan sekitar bulan Juni ataupun Juli. Adapun rangkaian kegiatan tradisi rasulan yaitu yang pertama kerja bakti atau gotong royong, di mana mereka memperbaiki jalan, membuat atau mengecat pagar pekarangan, serta membersihkan makam. Acara selanjutnya yaitu kegiatan olahraga. Lalu pertunjukan seni budaya. Biasanya
Hal ini dapat menarik perhatian wisatawan baik lokal maupun luar negeri. Pertunjukan seni budayanya yaitu doger, jatilan, wayang kulit, dan reok Ponorogo. Ternyata setelah adanya pertunjukan seni budaya, ada pun acara puncak, yaitu biasa kita sebut dengan kirap. Kirap adalah semacam karnaval atau arak-arakan yang mengelilingi desa seperti yang ada pada gambar. Dalam acara kirap, mereka dibawa pula tumpeng dan sajian berupa hasil panen. Hasil panennya seperti pisang, jagung, padi, sayur mayur, dan hasil panen lainnya. Setelah acara puncak, mereka melakukan doa bersama yang dilakukan di balai dusun. Mereka memohon ketentraman dan keselamatan seluruh warga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi selanjutnya yaitu kegiatan perebutan tumpeng yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat maupun wisatawan. Ternyata anak-anak, tradisi rasulan merupakan aset yang sangat berharga, aset budaya yang harus kita pertahankan. Di mana kita harus melestarikan jiwa kebersamaan dan semangat gotong royong, sehingga keharmonisan masyarakat dapat terjaga. Selain sebagai sarana untuk memupuk semangat kekeluargaan, tradisi rasulan ini juga menjadi salah satu wadah untuk melestarikan kesenian daerah Gunung Kidul. Ternyata setiap tradisi, acara adat memiliki sebuah pesan yang sangat mendalam, yaitu kita harus memiliki jiwa kebersamaan dan semangat, baik itu dalam hal gotong royong ataupun hal positif lainnya. Maka dari itu anak-anak, kita harus mengembangkan tradisi yang ada di daerah kita masing-masing. Jangan hanya kita mengetahui tradisi yang ada di Bali, namun tradisi yang ada di daerah tempat tinggal kalian tidak kalian ketahui. Baiklah, sekian penjelasan dari Bunda, baik tentang tradisi rasulan di Gunung Kidul maupun jenis usaha yang dilakukan secara berkelompok. Sekarang ada pun tugas pada halaman 84, anak-anak menuliskan. Dan ini dilakukan kegiatan bersama orang tua. Anak-anak boleh menanyakan kepada orang tua tentang adat istiadat yang berlaku di daerah asal kalian. Kemudian cari tahu makna apa dari tradisi tersebut. Sekian materi dari Bunda. Jika ada salah kata, Bunda mohon maaf. Kepada Allah, Bunda mohon ampun. Bunda akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.